Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gusti Madari Sudana dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya ingin menunjukkan hasil karya saya selama belajar di rumah, yaitu sebuah robot yang dapat mengikuti garis atau robot line follower. Nah, apa sih robot line follower itu? Robot line follower itu adalah robot yang dimana dia diprogram untuk bisa mengikuti garis yang telah ditentukan. Nah, di sini saya menggunakan microcontroller bernama Arduino Uno. Nah, Arduino Uno ini adalah microcontroller open source yang dibuat oleh Arduino. Ini adalah microcontroller DIY menurut saya yang paling mudah untuk dipelajari oleh kalangan pelajar karena codingannya simple dan tutorial di online sudah banyak. Jadi untuk yang baru mulai atau untuk seorang pelajar bisa sangat mudah untuk mengikuti untuk belajar Arduino ini. Nah, mungkin kalian bertanya bagaimana mekanisme robot line follower ini. Nah, di sini mungkin bisa dilihat robot ini terdiri dari microcontroller, 2 baterai dan 4 motor dan 3 sensor. Jadi 3 sensor ini 3 sensor yang mendeteksi garis yang telah ditentukan tersebut. Jadi mekanismenya adalah bila mana salah satu sensor mendeteksi garis, maka sensor ini akan melaporkan ke microcontroller dan microcontroller akan menyuruh salah satu sisi dari roda ini untuk bergerak ke arah sensor yang berdeteksi. Jadi misalnya sensor yang kanannya robot mendeteksi garis. Nah, bila dia mendeteksi garis, maka posisi garis akan di sebelah kanan sini. Nah, jadi microcontroller ini, Arduino ini akan memerintahkan motor ini untuk bergerak ke kanan sehingga robot ini tidak keluar dari jalurnya. Nah, dengan Arduino menyuruh motornya untuk ke kanan, maka otomatis nantinya sensor kiri akan mengenai garis tersebut. Nah, Arduino ini akan memerintahkan robot untuk ke kiri dan perintah ini diulang terus-menerus sampai waktu yang tidak ditentukan. Nah, jadi ini program yang ada di microcontroller ini. Nah, ya saya beri nama ini line follower. Di sini kita Arduino menggunakan bahasa C, jadi kita untuk pemula tidak terlalu susah lah. Ini saya sebagian besar melihat referensi dari website online, sangat bermanfaat lah bagi yang masih kayak bingung-bingung gitu. Di sini kita mendefinisikan variabel ini untuk melakukan perintah digital read. Nah, yang sensor tadi itu adalah dia cara kerjanya adalah membaca secara digital. Jadi dia akan membaca suatu garis, dia akan melaporkannya kembali ke Arduino dalam bentuk bytes dari 1 sampai 256. Nah, itu nanti apa yang akan dilaporkan oleh sensornya. Ini untuk sensor kanan, ini sensor tengah, ini untuk sensor kiri. Dan ke bawahnya di sini kita mendefinisikan beberapa variabel yang ada di controller motornya. Di sini enable A, yang dimana ini untuk menyalakan motor bagian kanan, dan yang enable B untuk bagian yang kiri. Jadi konfigurasi motor robot ini adalah bagian kiri dan bagian kanan itu masing-masing di seri
masing-masing, lalu dikendalikan oleh controller yang ada di bawah. Selanjutnya kita mendefinisikan kecepatan awal robotnya. Nah, di sini kita mendeklarasikan semacam perintah yang bisa kita panggil dengan nantinya bisa kita panggil dengan hanya menuliskan program ini. Nah, di dalamnya ada berbagai macam perintah. Yang pertama ada analog write. Jadi kita memerintahkan dari Arduino ini memerintahkan ke motor controllernya untuk menjalankan enable A dengan car speed, yaitu kecepatan mobilnya, yaitu di sini 200 bytes. Hal yang ini karena ini perintah maju, kita melakukan hal itu 2 kali. Jadi robotnya maju ke depan. Nah, bagian ini saya jujur saya lihat di internet karena saya juga kebingungan ini maksudnya apa. Tapi yang jelas ini tuh untuk mengendalikan kecepatan dan arah dari masing-masing motor ini di motor controllernya itu. Di sini kita juga membuat beberapa perintah. Jadi di sini ada maju, mundur, kiri, kanan, dan stop. Isi perintahnya kurang lebih sama karena ya yang membedakan hanya di yang digital write ini. Untuk menandakan apakah motor ini harus maju atau mundur atau bagaimana, itu diatur di digital write ini. Nah, yang paling penting dari program line follower ini adalah ini bagian void loop ini. Apa yang dimaksud void loop? Void loop itu jadi kita menjalankan program yang ada di dalam sini berulang kali sampai waktu yang tidak ditentukan, atau kita di akhir menambahkan delay 1000 atau delay 10.000 yang menandakan program ini dijalankan 1000 milisecond atau 10.000 milisecond. Nah, di sini jika variabel ini benar, maka diperintahkan maju, yaitu ini. Ini sensor tengah. Jadi kalau misalnya sensor tengahnya mendeteksi garis, kita mau robotnya untuk maju. Yang ada di sini. Jika mana variabel ini benar, maka kita ingin robot ini untuk bergerak ke kanan. Ini variabel ini adalah variabel sensor kanan. Jadi kita kalau misalnya sensor kanan mendeteksi garis, kita mau robotnya untuk bergerak ke kanan, belok ke kanan. Nah, tapi kita nggak mau belok ke kanan terus-terusan karena nanti robotnya akan muter-muter di tempat doang. Nah, maka kita tulis di sini while. Jadi jika variabel ini benar, maka belok kanan. Selama variabel ini benar. Jadi dia akan belok kanan selama variabel ini benar. Jadi kalau misalnya variabelnya sudah tidak benar, dia akan stop dan kembali ke atas, mengecek apakah variabel ini benar. Kalau misalnya benar, menjalankan program ini. Kalau misalnya tidak, lanjut ke bawah sini. Kalau tidak, lanjut lagi ke bawah sini. Ini program yang terakhir. Jika mana variabel ini benar, maka robotnya belok kiri, dan hanya saat ini benar, ya sama dengan ini, tapi yang ini belok kiri. Sebenarnya untuk program line follower-nya sangat simpel karena kita hanya perlu memastikan bahwa robot ini tuh berada di jalur yang tepat, tidak melenceng kemana-mana. Jadi line follower ini hanya membutuhkan program yang sesimpel ini aja untuk dia bisa mengikuti garis sampai waktu yang tidak ditentukan. Oh ya, di sini ada yang ketinggalan. Di sini ada void setup. Jadi
setelah kita mendeklarasikan semua programnya, jadi kita men-setup dulu kondisi awal Arduino ini. Jadi kita men-setup bahwa pin mode sensor kiri, pin mode sensor kanan adalah sebagai input. Jadi kita mau sensor-sensor ini sebagai input kepada microcontroller ini. Jadi biar Arduino ini bisa membaca data-data yang dikirim sensor tersebut. Selebihnya sangat simpel programnya, hanya menghabiskan beberapa baris doang. Sisanya ini untuk setup perintah yang bisa dilihat di web atau di mana. Untuk itu mari kita lihat robot ini berjalan di lintasan yang saya buat. Bisa kalian lihat di video sebelumnya, robot ini belum sepenuhnya sempurna karena masih ada beberapa bug seperti yang dilihat di video tadi, dimana robot itu mendeteksi bayangan sehingga dia berputar-putar di tempat, dan dia mendeteksi bayangan dan berputar arah. Jadi itu ada beberapa yang harus saya ini lagi, tapi setidaknya konsepnya berjalan. Jadi inilah hasil karya yang saya ciptakan selama saya belajar di rumah. Sepertinya itu dulu dari saya, kurangnya mohon maaf. Terima kasih.